Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan ini kita bisa belajar lagi. Kemudian salawat kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sedikit lebih unik, karena kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya semangat dan penguatan literasi di masa depan dengan istilah postmodern. Literasi postmodern adalah literasi kita di masa mendatang. Sebelumnya, kita ingin kembali melihat bagaimana sejarah literasi berkembang di dunia. Bahwa sebenarnya konsep tentang literasi ini itu pertama kali diutarakan oleh UNESCO pada tahun 1946. Berkaitan dengan itu, awalnya literasi hanya dianggap hal-hal yang berkaitan dengan keaksaraan. Misalnya dia hanya akan fokus mengatasi mereka yang tidak bisa membaca, juga mereka yang tidak bisa berhitung dasar. Sehingga kemudian dari istilah yang diungkapkan oleh UNESCO berkembang hingga sekarang dengan perkembangan cabang literasi yang cukup banyak. Seperti misalnya yang digunakan oleh PISA atau Program for International Student Assessment, itu mengungkapkan bahwa ada 3 komponen literasi yang bisa digunakan sebagai acuan. Pertama adalah literasi yang berkaitan dengan ilmu alam atau disebut dengan scientific literacy. Kemudian berikutnya ada literasi yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau dengan matematika, sehingga dikenal dengan mathematical literasi atau numerical literasi. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan berkaitan dengan keaksaraan tadi, atau misalnya hal yang sifatnya dekat dengan indikator bacaan, maka disebut dengan literasi membaca atau reading literacy. Jadi berkaitan dengan ini 3 konsep dasar yang diungkapkan oleh PISA berkaitan dengan indikator asesmen yang mereka gunakan. Selanjutnya, hal ini diperkuat lagi oleh UNESCO. UNESCO mencirikan bahwa konsep literasi tidak bisa berhenti sampai di situ. Mereka mulai menggunakan bahasa-bahasa konsep literasi untuk disatukan dengan bidang pengetahuan atau keilmuan tertentu. Sehingga mulailah dikenal yang disebut dengan literasi informasi dan media, kemudian ada lagi literasi budaya atau cultural literasi, ada literasi sosial, kemudian ada semakin berkembang lagi dengan adanya literasi ekonomi, kemudian literasi finansial atau literasi keuangan, sampai akhirnya pada literasi kesehatan atau health literasi. Sebenarnya apa sih sebenarnya literasi itu sendiri? Literasi, meskipun konsep dasar yang diungkapkan oleh UNESCO tadi adalah berkaitan dengan melek aksara, akan tetapi berkembang sehingga definisi dan konsep cakupannya juga semakin berkembang. Jadi konsep literasi yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan dalam materi sebelumnya, adalah kemampuan untuk mendapatkan, memperoleh, atau mengelola informasi atau pengetahuan tentang bidang keilmuan tertentu. Nah, bagaimana literasi bisa berkembang? Yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana sih perkembangan literasi, sebelum kita misalnya ke hal yang umum ya, perkembangan literasi di Indonesia. Bukti otentik adanya aktivitas literasi, bukti otentiknya ya, artinya memungkinkan ada aktivitas literasi tapi
kita tidak mendapatkan buktinya. Aktivitas literasi bukti otentik yang digunakan adalah adanya dokumen atau kitab-kitab yang ditulis. Artinya, aktivitas mengajarkan aksara itu harus segera dimulai. Dikatakan di sini sejak masa Hindu-Buddha di Indonesia, pada masa kerajaan-kerajaan dahulu, pada sekitar abad ke-4 hingga ke-5 Masehi, itu aktivitas literasi sudah mulai berjalan. Ditemukan beragam kitab-kitab di mana orang belajar membaca atau mencari ilmu pengetahuan dari kitab-kitab itu. Artinya para penulis kitab dianggap sebagai orang-orang pakar atau mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Itu tanda otentik aktivitas literasi mulai digalakkan. Artinya manusia sudah mengenal simbol-simbol keaksaraan. Kemudian simbol-simbol keaksaraan itu sudah mulai diajarkan, sehingga berkembanglah kecerdasan pada masa itu. Nah, kemudian semakin berlanjut, kalau misalnya tadi sifatnya adalah kita mengenal bagaimana ilmu pengetahuan dulu itu diturunkan, misalnya sumber informasi atau bukti otentik aktivitas literasi melalui tulisan-tulisan aksara dalam beberapa dokumen. Kalau misalnya dokumen fisik berupa kertas tidak ditemukan, kertas itu belakangan. Sebelumnya orang menulisnya adalah di batu. Seperti misalnya kita temukan dalam prasasti-prasasti zaman dahulu. Mereka menulis menyampaikan informasi lewat ukiran-ukiran dalam atau di atas batu. Kemudian yang mereka sampaikan adalah tadi simbol-simbol aksara, mereka baca. Kemudian berikutnya berkembang. Mereka mulai menulis di daun-daun. Kemudian berkembang lagi. Mereka sudah mulai menulis misalnya di kayu, atau misalnya waktu itu mungkin kertas belum terlalu ditemukan. Mereka menulis di kayu, di daunan. Kemudian berkembang teknologi atau kemampuan berpikir manusia sebagai hasil dari literasi tadi. Mereka sudah mulai menemukan kertas. Setelah ditemukan kertas, waktu itu belum ada mesin ketik ya. Kemudian berikutnya mulai berpikir mendesain pena. Nah, ketika pena dan kertas sudah ditemukan, maka aktivitas literasi semakin mudah. Artinya untuk mengajarkan manusia atau orang lain keaksaraan itu lebih mudah, karena bisa dilihat melalui coretan-coretan di atas kertas. Kemudian berkembang lagi. Yang dulunya misalnya kertas adalah olahan-olahan tangan manual manusia, berkembang mesin-mesin kertas. Semakin berkembang, kemudian berikutnya muncullah selembaran-selembaran. Banyak para guru yang memiliki ilmu pengetahuan menuliskan isi pikiran mereka dalam lembaran-lembaran. Kemudian lembaran-lembaran itu berkembang dan dijadikan atau dibukukan, didokumentasikan. Maka muncullah kitab-kitab atau buku-buku yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Berkembang lagi semakin mudah. Jadi aktivitas literasi manusia itu semakin mudah dengan perkembangan pengetahuan manusia yang didukung oleh perkembangan sarana atau sumber pengetahuan. Berkembang kemudian muncullah misalnya mesin-mesin kertas yang tercetak dengan rapi dengan warna tertentu. Kemudian muncullah percetakan-percetakan buku. Berikutnya aktivitas literasi yang dahulu dilaksanakan tidak terorganisir, dalam artian yang mau belajar adalah mereka orang-orang yang punya tekad,
punya niat, juga punya kemauan. Sehingga tantangannya pada masa itu besar sekali. Kemudian berkembang, mulailah didirikan sekolah-sekolah. Mulailah buku-buku digunakan sebagai bahan belajar. Artinya ketika buku dijadikan sebagai bahan belajar, maka aktivitas membaca oleh murid sudah bisa dilakukan. Hingga akhirnya pada masa kini, kalau misalnya saya mengurai lebih detail mengenai perkembangan literasi, ada yang disebut dengan literasi zaman klasik dari sebelum Masehi. Di sana manusia aktivitas literasinya dikatakan sebagai aktivitas literasi klasik. Tadi disampaikan bahwa mereka menulis di dedaunan, mereka menulis mengukir aksara di atas batu-batu. Itu adalah tahapan awal yang disebut dengan literasi klasik. Selain sebelumnya mungkin proses pengajaran atau transfer pengetahuan itu melalui lisan, dan beralih ke metode tulisan. Saat itu aktivitas literasi mulai menguat. Kemudian ada yang disebut dengan literasi semi modern. Pada saat itu seperti diungkapkan bahwa aktivitas menulis dan membaca sudah nampak terlihat di tengah masyarakat. Sudah ada media tulisan, ada kertas yang misalnya ketika ditulis pakai mesin tik, pena juga sudah ada meskipun seadanya. Aktivitas masyarakat dalam membaca kitab juga menulis sudah mulai kelihatan. Bisa ditengok misalnya pada abad sekitar 400 Masehi itu orang sudah bisa menulis, sudah bisa juga menggunakan simbol-simbol keaksaraan. Kemudian berikutnya ada literasi modern. Literasi modern ini dinamakan kita pada tahun 1900-an sampai 2000-an, itu disebut dengan literasi modern. Artinya di saat ini keterbukaan informasi sudah mulai muncul. Sumber pengetahuan bisa didapatkan di mana saja, tetapi tetap masih ada sistematika keguruan. Ada sekolah-sekolah formal sudah mulai berdiri. Kemudian ada yang disebut dengan literasi pasca modern, yaitu literasi sekitar pada tahun 2000-an. Sekarang ini lagi masa literasi pasca modern. Tahun 2000-an sampai sekitaran abad ke-22 atau 21, di mana aktivitas belajar tidak dibatasi. Semua orang bebas belajar, mendapatkan informasi di mana saja. Artinya sumber informasi tersedia, sumber pengetahuan tersedia, kemudian metode atau media proses mendapatkan informasi itu juga mudah. Bisa Anda rasakan bagaimana sekarang ketika belajar, maka kita bebas belajar di mana saja. Buku-buku banyak tersedia. Kemudian guru-guru banyak tersedia. Saking banyaknya sampai kadang kita tidak tahu mana yang akan kita baca. Berikutnya, media yang kita gunakan untuk belajar juga semakin mudah. Kita bisa membuka handphone cerdas kita untuk bisa mengakses informasi sebanyak-banyak. Namun hal ini akan berkembang, tidak akan berhenti sampai di sini. Hingga disebutlah ada konsep literasi postmodern, penguatan pada literasi pasca modern. Artinya pada masa ini adalah saking banyaknya informasi yang didapatkan oleh manusia, kemudian akan menimbulkan tumpang tindihnya informasi itu, hingga disebut nantinya akan ada ketidakpastian informasi pada masa literasi postmodern. Jadi ciri utama literasi postmodern adalah keberlimpahan sumber pengetahuan, ketidakpastian atau adanya ambiguitas terhadap suatu informasi atau konten pengetahuan. Literasi postmodern ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Artinya cara berpikir dan kecerdasan manusia juga semakin berkembang. Berkaitan dengan itu, efeknya adalah kemudahan dalam belajar ditinjau dari prosedur yang harus dilakukan, juga kemudahan mendapatkan sumber informasi. Sehingga literasi postmodern, literasi di masa depan, didukung penuh oleh perkembangan teknologi. Sumber informasi bisa didapatkan dalam waktu cepat, juga dengan berlimpah. Kemudian cara
mengakuisisi informasi atau pengetahuan itu juga bisa berlangsung lebih cepat dengan media atau perantara transfer pengetahuan itu yang lebih memudahkan. Sekali lagi ditekankan bahwa ciri utama literasi postmodern adalah literasi yang didukung oleh perkembangan teknologi. Kemudian berkaitan dengan itu maka bisa diadopsi teori Fucha dan teori Tuna. Fucha yang dimaksud adalah biasanya kedua teori ini, konsep ini dipakai dalam ilmu ekonomi dan kegiatan bisnis. Akan tetapi kita akan adopsi sebagai konsep literasi di masa depan. Pertama, bahwa ada kemungkinan muncul volatilitas. Volatilitas sama juga sering dipakai dalam dunia ekonomi. Artinya adalah ada perubahan besar-besaran berkaitan dengan pengetahuan. Meskipun kita menganggap bahwa pengetahuan itu sifatnya adalah dikuatkan dari konsep dasar yang lemah, kemudian dilakukan riset-riset dan penguatan riset berikutnya hingga membentuk pengetahuan yang kokoh. Akan tetapi demikian, seiring dengan berkembangan teknologi dan cara pandang manusia, juga kecerdasan yang dimilikinya, maka memungkinkan ada suatu keadaan di mana pengetahuan tidak bisa diandalkan pada satu sisi. Sehingga orang pada saat itu menebak-nebak. Misalnya, kalau kita mengambil sebuah contoh misalnya. Ini belum sekarang, tapi di masa depan. Tapi semi peralihan sudah mulai nampak. Misalnya pada masa COVID kemarin, orang serba menebak-nebak bagaimana caranya supaya mendapatkan obatnya. Bagaimana cara supaya mendapatkan vaksin yang efektif gitu kan. Jadinya orang melakukan riset-riset dan artinya pada saat itu ketika misalnya ada tindakan eksperimen atau percobaan memungkinkan belum didapatkan suatu pengetahuan yang pasti. Sehingga perubahan besar keadaan itu akan menimbulkan perubahan baru dalam konsep pengetahuan. Berikutnya ada uncertainty, artinya ketidakpastian. Sumber informasi atau pengetahuan di masa depan karena saking banyaknya informasi, maka untuk mendapatkan informasi yang tepat itu kita tidak bisa memastikan. Memungkinkan kita menganggap bahwa informasi yang kita dapatkan adalah benar, pengetahuan yang kita dapatkan adalah benar, ternyata ada pengetahuan baru yang dikembangkan atau ada hal yang belum kita baca. Sehingga berkembang ada namanya ketidakpastian informasi atau pengetahuan pada saat itu. Berikutnya ada complexity. Ya, ada kompleksitas pengetahuan. Di mana pengetahuan itu muncul dari suatu masalah. Ada masalah tertentu, kemudian kita anggap, kita belum tahu. Informasinya belum diketahui. Sehingga menimbulkan kompleksitas baru. Tidak bisa diurai dari mana akan diselesaikan. Jadi pengetahuan di masa depan adalah pengetahuan yang kompleks. Yang ketika misalnya difungsikan untuk menyelesaikan masalah, maka tidak ditahu akan dimulai dari mana. Berikutnya ada ambiguitas informasi. Artinya adalah informasi, saking banyaknya informasi yang disampaikan, atau misalnya saking cepatnya informasi tersebar, sehingga akan muncul ambiguitas dari informasi itu sendiri. Diartikan A, diartikan B, kemudian akhirnya muncul dua tafsiran atau muncul beberapa tafsiran pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda. Di masa depan, akibat dari keberlimpahan informasi atau pengetahuan, akan muncul ambiguitas dalam pengetahuan itu sendiri. Kemudian berikutnya ini adalah adopsi ke teori Tuna. T-nya itu adalah mengenai turbulensi. Artinya pengetahuan tidak dapat dipastikan perubahannya, bergantung pada masalah yang ada. Jadi biasanya sumber inspirasi suatu keilmuan atau pengetahuan atau informasi berangkat dari sebuah masalah, kemudian masalah itulah yang dijadikan sebagai ruang percobaan atau ruang eksperimen
untuk mencoba pengetahuan baru. Sehingga hal-hal masalah-masalah yang sifatnya belum dijelaskan, belum dikaji dalam pengetahuan sebelumnya, baru akan dikaji pada saat itu. Sehingga muncul turbulensi pengetahuan, di mana pengetahuan tidak bisa dipastikan kebenarannya, ketepatannya, atau tingkat efisiensinya. Kemudian berikutnya adalah harus ada nilai novelty dalam pengetahuan. Jadi pengetahuan-pengetahuan di masa depan itu sumbernya tidak bisa lagi didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum yang sudah diketahui oleh semua orang. Para guru atau para sumber pengetahuan di masa depan itu adalah mereka yang datang dengan memberikan nilai kebaruan dari informasi yang mereka sampaikan. Karena murid di masa depan adalah bukan murid-murid yang sifatnya belajar hal-hal umum, akan tetapi ingin mendapatkan hal-hal baru atau pengetahuan baru dari aktivitas belajar yang mereka lakukan. Berkaitan dengan adanya volatilitas, kemudian ketidakpastian, kemudian kompleksitas dan ambiguitas tadi, juga turbulensi dan novelty tadi, maka ada usulan atau ada solusi yang ditawarkan oleh Fucha Prime. Solusi yang ditawarkan adalah adanya visi. Artinya kita mencari pengetahuan atau belajar itu harus bervisi, harus bertujuan. Tujuannya adalah A, sehingga kemudian informasi yang kita serap adalah fokus pada pengetahuan itu. Kemudian visi ini akan mengarahkan kita pada kepakaran tertentu. Kita mau belajar tentang apa? Sehingga kita menguasai betul ketika terjadi misalnya masalah atau misalnya ada kasus yang ingin diselesaikan menggunakan pengetahuan, maka kita tahu. Sehingga di sini disebut dengan adanya kepakaran bertujuan. Kemudian ada tindakan understanding. Sebisa mungkin para pembelajar di masa depan adalah orang-orang yang memahami sepenuhnya kondisi dan keadaan. Kita pahami betul bagaimana dipahami manusianya, dipahami alamnya, dan dipahami masalahnya. Sehingga informasi yang kita dapatkan itu kita bisa sampaikan dengan memperhatikan aspek-aspek keilmiaan kepada masyarakat. Sehingga tidak muncul ambiguitas dan kompleksitas pengetahuan yang disebabkan oleh pengajaran yang kita berikan. Berikutnya ada clarity, artinya informasi yang disampaikan atau konten pengetahuan disampaikan itu harus jelas untuk menghindari ambiguitas tadi. Buku-buku yang kita baca usahakan menawarkan informasi yang jelas, clear, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Begitupun jika misalnya kita menempatkan diri sebagai sumber pengetahuan untuk memberikan atau melakukan transfer pengetahuan dengan memperhatikan aspek kejelasan. Kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi ilmu pengetahuan itu sebagai murid tentu misalnya, itu harus bisa menempatkan diri bahwa informasi yang kita dapatkan harus jelas arahnya, kebenarannya, dan ketepatannya. Sehingga tidak menimbulkan kompleksitas atau masalah-masalah berkaitan dengan pengetahuan tersebar. Sehingga akan menimbulkan gejolak besar. Berikutnya, solusinya adalah ada disebut dengan agility. Artinya, kelincahan kita untuk bisa belajar. Kalau misalnya menggunakan dengan belajar dengan konsep ini, misalnya tidak bisa temukan, maka bisa dipelajari dengan topik lain. Artinya, ketika mendapatkan suatu informasi, maka kita harus lincah mengolah. Apakah informasi itu benar atau salah, kita mencari pembanding. Jadi, tidak kaku pada satu sumber informasi. Kita mencari sumber lain yang lebih fleksibel untuk bisa dibandingkan. Selanjutnya, kita bisa melakukan penalaran dan analisis kira-kira mana akan kita pakai untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan publik. Yang perlu ditekankan pula bahwa literasi postmodern di masa depan itu punya ciri khas atau output luaran yang
kita bisa prediksi. Pertama, pengetahuan dan wawasan pada saat itu tanpa batas. Anda mau belajar apa saja bisa. Jadi pengetahuan pada masa itu tersebar luas, melimpah, mau belajar sama siapa saja boleh, belajar di mana saja boleh, belajar buku atau pengetahuan tentang apa saja boleh. Jadi pengetahuan saat itu tersebar tanpa batas, tergantung pada diri manusia mau belajar atau tidak. Kemudian berikutnya, di masa literasi postmodern nantinya, akan ada kepakaran dan keahlian otodidak. Artinya, tidak mesti ia berguru, atau misalnya tidak mesti ia sekolah menempuh keahlian tertentu. Akan tetapi ia bisa belajar secara mandiri, baik melalui buku, melalui internet, atau melalui sumber bacaan atau informasi lainnya. Hal ini terjadi karena keberlimpahan informasi. Pengetahuan yang sejatinya adalah hal konseptual itu dikonversi menjadi pengetahuan praktis yang akan melahirkan kepakaran dan keahlian terampil. Jadi kita sudah mulai menemukan di mana orang untuk menguasai suatu keilmuan tertentu sudah bisa belajar secara otodidak meskipun tidak menempuh pendidikan formal di sekolah atau universitas tertentu. Kemudian berikutnya output atau luaran dari literasi postmodern nantinya adalah nilai, sikap, dan moralitas manusia tidak bisa diikat atau dikontrol. Sebagai implikasi dari melimpahnya sumber pengetahuan, kemudahan cara belajar, maka memungkinkan individu untuk mempelajari beragam pengetahuan, baik itu pengetahuan positif maupun pengetahuan negatif. Sehingga nilai-nilai dalam konten pengetahuan itu tidak dapat dikontrol. Untuk dapat melakukan pengontrolan terhadap pengetahuan itu berkaitan dengan implikasi positif dan negatifnya, maka individu harus punya filter nilai yang dimiliki. Bisa jadi filter nilai yang dimaksud berangkat dari pola pendidikan orang tua atau memungkinkan pendidikan keluarga dan komunitas. Sehingga individu bisa memfilter mana pengetahuan yang bermanfaat dan mana yang tidak. Sehingga kontribusi pendidikan bernilai dan bermoral di masa depan sangat menentukan manfaat dari pengetahuan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas literasi itu punya output 3, yaitu pertama adalah pengembangan wawasan atau pengetahuan, kemudian peningkatan kepakaran keterampilan, juga memungkinkan ada penambahan nilai yang didapatkan dari pengetahuan dari bahan literasi itu sendiri. Kemudian hierarki informasi atau pengetahuan itu bisa diambil jalan pintas untuk bisa menghubungkan ketiganya. Bahwa pengetahuan itu dianggap sebagai langkah awal dari proses literasi. Tujuannya adalah untuk penambahan wawasan dan penguatan informasi yang didapatkan oleh individu. Selanjutnya, pengetahuan, wawasan, dan informasi tadi bisa berimplikasi pada 2 output, yaitu pengetahuan yang bisa dikonversi menjadi pengetahuan praktik yang berakhir pada keterampilan dan kepakaran, juga informasi yang menguatkan nilai dan moralitas. Sehingga awalnya aktivitas literasi akan berujung pada penguatan wawasan dan pengetahuan, kemudian akan berimplikasi pada
keterampilan dan kepakaran sebagai output aktivitas literasi dengan mengedepankan aspek pengetahuan. Berikutnya, kepakaran dan pengetahuan tadi dipandu oleh nilai atau moralitas yang didapatkan dari informasi atau pengetahuan dari aktivitas literasi tadi. Sehingga dengan demikian, bahwa literasi postmodern menantang untuk kita sebagai individu pembelajar karena kita tidak tahu mau belajar yang mana. Saking luasnya informasi, saking melimpahnya pengetahuan untuk kita pelajari. Berikutnya, kita ingin menguasai keterampilan apa saja juga sekarang terbuka bebas untuk kita pelajari. Kemudian nilai apa yang akan kita dapatkan juga terbuka akses yang lebih luas. Berkaitan dengan ini, sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru atau mungkin dosen atau sebagai kepala rumah tangga di mana kita punya anak dan anggota keluarga, memungkinkan kita melakukan penguatan atau memberi motivasi untuk menguatkan literasi di keluarga dan sekolah, kemudian berupaya mengarahkan murid kita atau anggota keluarga kita untuk bisa mengkonversi pengetahuan menjadi keterampilan keahlian. Kemudian penguatan keterampilan dan pengetahuan itu sebisa mungkin kita padukan dengan penguatan nilai dan moralitas penggunaan informasi dan pengetahuan itu sendiri. Demikian materi kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.